صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Pada pagi hari ini kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti agenda kegiatan general meeting kepala madrasah ataupun pembinaan. Baik, untuk menambah keberkahan acara pada pagi hari ini, marilah kita bersama membaca kalimatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu lantunan beberapa ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustaz sendiri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fazkuruni azkurkum washkuruni wa la takfurun. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. Kita menginjak kepada acara selanjutnya. Arahan yang akan disampaikan oleh Kepala Madrasah kepada Al-Ustadz Dani Abdurrahman MPD, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih atas waktu yang diberikan Ustaz Nana. Yang pertama, permohonan maaf seyogianya yang memaparkan kegiatan di General Motivasi Ustaz berdua Agus, namun dituntaskan dan diselesaikan dalam undang-undang ya.
jadilah cara dia menjadi pribadi yang menyalakan lentera di kegelapan. Artinya pribadi yang kemudian dia mengambil peluang, kemudian bersyukur untuk memanfaatkan kesulitan yang dia hadapi. Demikian juga ini ilustrasi kondisi yang kita hadapi di masa pandemi seperti sekarang. Boleh jadi ketika kita dipulangkan ke rumah, belajar serba virtual, ini serba menyulitkan bagi kita. Namun, hanya memiliki dua pilihan. Yang pertama, menjadi pribadi yang senantiasa menyalahkan keadaan, sehingga tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Atau yang kedua, menjadi pribadi yang kemudian mengambil sikap, memanfaatkan kesempatan untuk kebaikan, dan kemudian dia tumbuh dan berkembang menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Insya Allah, di Husnul Khotimah 2, santri-santrinya, asatidnya, dan mitra-mitranya menjadi bagian yang kedua, yaitu yang menjadi lentera di tengah kegelapan. Ini yang kemudian nasihat Ustadz yang ingin sampaikan pada kesempatan kali ini. Beberapa informasi selanjutnya yang ingin Ustadz sampaikan adalah 2 hari ke depan insya Allah akan ada pembagian rapot PTS, tepatnya di hari Rabu, yang awalnya memang kita ingin membagikan di hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020, namun kendala dan lain sebagainya, diantaranya banyak santri yang belum mengikuti ujian susulan atau PTS susulan, sehingga kita ingin terus menyiapkan rapot ini agar semua santri bisa mengikuti PTS dengan baik. Maka diputuskan pembagian rapot insya Allah mulai hari Rabu dan akan diawali dengan pertemuan wali kelas masing-masing via Zoom atau virtual. Dalam rapot PTS tersebut ada beberapa aspek yang akan dimunculkan. Yang pertama adalah nilai tugas harian yang diberikan oleh guru masing-masing. Yang kedua, nilai ulangan harian, dan yang ketiga yang terakhir adalah nilai PTS. Untuk nilai tugas harian dan nilai ulangan harian, tentunya nilai tersebut sudah diolah dan kemudian dikumpulkan berdasarkan kegiatan-kegiatan ulangan harian dan tugas harian. Kemudian juga sudah diremedial jika nilainya di bawah KKM. Adapun untuk nilai PTS, madrasah sengaja memunculkan nilai murni sebelum diolah nanti di akhir semester, supaya santri bisa melihat dan mengukur kemampuan para santri sampai dengan PTS seperti apa. Dan ini akan menjadi alat ukur, tolak ukur, kemudian antum semuanya untuk memperbaiki nilai di penilaian akhir semester. Dan ini harus tersampaikan kepada orang tua agar tidak banyak bertanya kenapa nilainya di PTS ini 40, 50 dan sebagainya. Ini adalah nilai murni yang kemudian nanti akan ada perbaikan saat menjelang PAS. Itu informasi yang pertama. Kemudian informasi yang kedua, Ustadz mengajak, mendorong semuanya, ayo menjadi bagian dari santri yang berkontribusi kebaikan. Di antaranya adalah mensukseskan kegiatan Pemira, OSHK, dan MPS. Ini merupakan bagian dari pembelajaran yang luar biasa pentingnya. Santri-santri yang terbiasa dilatih dengan organisasi, santri-santri yang terbiasa
ikut kegiatan dengan aktif dalam kegiatan organisasi di antaranya OSIS, maka dia akan terbiasa ketika nanti lulus nanti. Bisa jadi di lapangan nanti akan ada di antara antum yang menjadi calon anggota legislatif dan lain sebagainya, dan atau menjadi pemimpin-pemimpin organisasi di luar sana. Kalau tidak membiasakan diri sejak sanawiyah ikut kontribusi aktif dalam kegiatan organisasi, maka ketika lulus, baik itu nanti lulus sanawiyah, lulus aliyah ataupun kuliah, kalau tidak terbiasa aktif dalam organisasi, maka akan sangat kesulitan beradaptasi dan bersosialisasi di masyarakat, ataupun di tempat kerja, ataupun di kegiatan-kegiatan yang lainnya. Karena pendidikan organisasi adalah pendidikan yang dipraktekkan, bukan sekedar teori. Maka Ustadz mengajak, hayu sama-sama mensukseskan kegiatan Pemira yang diselenggarakan oleh tim Ospram unit pembinaan, dan ikuti semua rangkaian kegiatan dengan baik, dan ini mencerminkan mini demokrasi di Indonesia, dan lahirnya pemimpin-pemimpin yang baik bermula dari bibit-bibit yang unggul yang terlahir dari sanawiyah, aliyah, dan lain sebagainya. Maka kegiatan ini harus kita dukung bersama. Kemudian yang kedua, selanjutnya yang ketiga adalah mari kita sukseskan program yang diselenggarakan oleh kesiswaan, yaitu kegiatan Science Week atau Pekan Ilmiah. Ini merupakan kegiatan di mana mengasah potensi antum semuanya. Ada di sana kegiatan lomba membuat robot analog sederhana, kemudian ada membuat poster ilmiah, dan ini merupakan kesempatan yang baik bagi kita di rumah untuk melakukan kegiatan yang sifatnya eksplorasi. Daripada antum 2 jam, 3 jam dengan Mobile Legends-nya, PUBG-nya, atau push rank-nya, dan lain sebagainya, yang unfaedah sama sekali ya. Justru seorang mukmin itu ketika Allah berkehendak baik, maka seorang muslim itu akan meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat. Kecuali antum menjadi perancang gamenya ya, bukan pengguna. Marilah kita menjadi perancang, bukan pengguna. Bikinlah game-game yang dibuat oleh kita, yang kemudian misi di dalamnya ada misi dakwah. Ya, kegiatan Mobile Legends, PUBG, unfaedah banget gitu ya. Kalau sekedar main mungkin setengah jam dan lain sebagainya, ya masih di toleransi. Tapi ketika antum main game online melebihi berinteraksi kita dengan orang tua, berinteraksi kita dengan Al-Quran, meninggalkan sholat dan lain sebagainya, maka apa yang antum lakukan akan dihisab oleh Allah, dan hisabnya akan sangat panjang. Itu yang kemudian berikutnya, orang hebat itu tidak akan menyia-nyiakan waktunya. Setiap waktu akan dia manfaatkan untuk kebaikan, untuk meningkatkan prestasi dan kompetensinya. Di antaranya dengan Science Week ini, ketika kita mengikuti kegiatan robot analog misalnya, kita akan berupaya mungkin cari di YouTube, kemudian cari bahan-bahan yang akan kita buat untuk robot analog, dan kita membuat karya yang bisa jadi itu lebih baik dari yang ada di YouTube. Paling sederhana adalah ATM, amati, tiru, modifikasi. Jadi yang antum buat bisa jadi sebenarnya sudah pernah dibuat oleh yang lain, tapi karena antum punya inovasi yang lain, sehingga tinggal modifikasi. Jangan pernah melecehkan atau menganggap kecil keahlian atau karya kita yang katakanlah bikin robot analog sederhana. Suatu saat nanti akan diperoleh manfaatnya. Ide-ide besar itu bermula dari ide-ide kecil. Kesuksesan besar itu adalah rangkaian susunan dari kesuksesan kecil. Lihat susunan piramida, batu piramida adalah susunan batu-batu kecil yang kemudian
ditumpuk dan ditata dengan baik sehingga menjadi piramid yang luar biasa besar dan megah. Demikian juga kesuksesan. Bermula dari bata-bata kesuksesan kecil, ditumpuk menjadi sebuah kesuksesan yang besar. Dan mudah-mudahan kita semuanya senantiasa menjadi bagian dari yang berkontribusi dalam kebaikan. Kemudian berikutnya, mari kita sukseskan juga khususnya untuk kelas 9. Insya Allah hasil psikotes untuk per kelas sudah ada. Kita masih menunggu hasil psikotes per santri sehingga nanti akan kita kirimkan, dan akan ada pertemuan khusus di tanggal 31 Oktober hari Sabtu tepatnya antara Biro Psikotes dengan orang tua dan santrinya dalam Zoom untuk menjelaskan kaitan dengan penjurusan nanti kita di kelas 10. Itu agenda-agenda penting yang perlu kita ikuti. Kemudian terakhir sebelum Ustaz menutup agenda general motivasi ini, yang pertama Ustaz ingin berpesan, mari libatkan semua kegiatan hari-hari kita dengan melibatkan Allah Ta'ala. Yang kedua, jadilah pribadi yang kemudian menjadi pribadi yang banyak memanfaatkan waktu, tidak menyia-nyiakan waktu. Yang ketiga, mari menjadi pribadi santri yang layak dibanggakan oleh orang tua dan keluarga. Yang terakhir, sehebat apapun antum, ketika antum sudah melukai hati orang tua, terutama ibu, maka jangan berharap antum akan menjadi orang sukses. Karena orang sukses yang luar biasa itu orang yang senantiasa menghargai dan menghormati orang tuanya, terutama ibunya. Mari kita belajar dari kisahnya Uwais Al-Qarni yang tidak dikenal di bumi namun terkenal di langit karena baktinya terhadap ibunya. Itu mudah-mudahan yang Ustaz sampaikan bermanfaat. Mari kita ikuti kegiatan-kegiatan ke depan dengan baik. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairal jazak. Kami haturkan terima kasih kepada Al-Ustadz Dani Abdurrahman MPD yang sudah memberikan arahan dan motivasinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemauan dan kemampuan untuk bisa melaksanakan apa yang sudah disampaikan tadi. Baik, para santri Husnul Khotimah 2 Kuningan, marilah kita tutup agenda general meeting ini dengan membaca kalimatul hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Sallallahu ala Muhammad.